Baik, pada kesempatan video kali ini, sebelum saya masuk ke tutorial pembuatan layout dan routing layout menggunakan software Eagle, saya terlebih dahulu menjelaskan apa sih software Eagle itu sendiri. Nah, software Eagle adalah suatu software yang dikhususkan untuk routing atau pembuatan layout PCB. Dalam video ini saya menggunakan Eagle versi 7.1.2 yang diproduksi oleh CADSoft USA. Nah, di mana software Eagle ini dibuat di Amerika Serikat. Mengapa saya tidak menggunakan versi terbaru atau versi 9.5? Karena menurut saya Eagle versi 7.2.1 ini memiliki keunggulan dalam user interface-nya atau UI-nya, sehingga dalam pembuatan layout kita lebih mudah. Cara saya pribadi lebih prefer ke Eagle versi 7.1.2 ini ya. Kemudian software Eagle ini sebenarnya sudah lama rilis ya. Ini terbagi atas dua, Eagle profesional dan Eagle versi light. Untuk profesionalnya kita harus bayar dulu ke pihak CADSoft-nya, yaitu subscribe per bulan. Nah, untuk video ini saya menggunakan versi yang light-nya untuk yang gratis, sebab kalau yang versi berbayar sedikit merepotkan. Kemudian Eagle ini sangat mudah untuk dipelajari, terutama bagi pemula atau yang baru terjun ke dunia elektronik dalam desain tata letak PCB. Juga Windows-nya sangat mudah dipahami dan juga sangat mudah untuk dipelajari. Oke, sekian dari pengenalannya. Kita akan lanjut ke bagian cara dan tata cara untuk pembuatan layout PCB di software Eagle. Dalam tutorial kali ini, bukan tutorial sih, cuma lebih tepatnya ini saya juga pemula, jadi saya tidak mengatakan tutorial. Ini adalah video saya yang saya ketahui akan saya dokumentasikan dalam video singkat sebentar. Adapun skema yang saya pilih yaitu OTL atau output transformerless amplifier. Ini adalah desain amplifier menggunakan MOSFET atau transistor yang cukup simpel untuk dipraktikan atau diimplementasikan. Oke, kita lanjut ke pembuatan dan routing. Baik, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuka software Eagle ini. Lalu pilih di bagian file, new, kemudian buat new schematic. Nah, akan muncul Windows baru atau pop-up sub Windows baru yang berisikan seksi skematik atau berkode .sch. Kemudian kita membuat skemanya dulu. Kita pilih komponennya. Untuk memilih komponen, kita masuk ke bagian button add, kemudian double klik, akan muncul berbagai seksi atau pilihan-pilihan komponen yang akan kita pilih. Kemudian kita ketik di Windows searchernya atau form untuk mencari komponen yang kita pilih. Untuk saat ini saya akan memilih transistor tipe NPN. Oke, kita tinggal tulis NPN, enter. Kemudian kita pilih footprint yang sesuai dengan skematik yang akan kita buat. Tentunya ukuran kakinya harus sesuai juga dengan
komponen real yang akan kita buat. Pada kasus ini saya akan memilih transistor dengan pin TO SOT 220 terlalu kecil. Saya akan memilih menggunakan, kita cari dulu, kita cari bagian atas TO92 kecil. Nah, saya akan menggunakan tipe TO218 tanpa footprint bodinya. Ini dengan footprint body. Kita akan memilih tanpa footprint body. Alasannya agar lebih compact dan lebih enak untuk dilihat. Saya double klik di sini. Oke, untuk transistornya. Alasan saya memilih TO218 ini adalah space antara footprintnya cukup besar, sehingga pembuatan layoutnya nanti mudah, dan resiko untuk short antar jalur bisa diminimalisir dengan etching manual. Kita akan mencari potentiometer. Kita akan tulis potentiometer. Nah, kita pilih yang mono karena pada kasus ini amplifier OTL ini kita buat mono, artinya satu kanal saja atau satu saluran. Ini adalah 3RP161 yang footprintnya 16 mm, potentiometer one level atau mono ya. Kita akan replacement di sini, kemudian kita akan pilih komponen lain. Ya, kali ini saya akan mempick kapasitor. Kapasitor yang digunakan pada bagian coupling input, yakni kapasitor bipolar atau memiliki dui kutub positif dan negatif. Saya prefer ke US simbol ya, CPO US atau simbol American simbol. Kita akan pilih, mengingat yang kita gunakan adalah 1000 mikro 16 volt, maka footprint yang tepat adalah 2,54 mm dengan diameter 7 mm. Oke, kita akan pick ini. Kemudian kita tempatkan dengan posisi yang sesuai. Nah, kita akan melihat bagian-bagian yang berwarna ungu ini. Ini layer spice order. Untuk menghilangkannya, kita menu ke bagian layer settings, kemudian kita akan mendouble checklist spice ordernya agar tulisan ini hilang. Ya, sudah. Kemudian setelah itu saya akan mengambil sebuah pin header sebagai speakernya. Jadi akan menggunakan pin head. Pada kasus ini saya lebih memilih menggunakan pin header yang namanya adalah pad. Oke. Nah, pilihlah sesuai dengan ukuran kabel agar padnya besar. Kita akan memilih dengan ukuran 1,3 mm ya. Oke. Kita akan place di sini. Untuk bagian input ada dua, positif dan negatif. Nah, ada lagi suatu tambahan, berhubung pada implementasi nyatanya menggunakan konektor audio yang notabene 3 kaki, jadi saya membuat padnya menjadi 3 buah yang akan direka sehingga bentuknya menyerupai footprint konektor audio. Kemudian untuk speaker sendiri kita menggunakan 2 pad. Nah, untuk VCC atau supply 12 volt kita menggunakan 2 pad di sini, positif 12 volt dan negatif. Kemudian induktornya kita menggunakan pad saja supaya mudah kustomisasinya.
supaya kita mudah mengaturnya. Nah, sudah, saya rasa padnya sudah cukup. Kemudian kita akan ke tab add lagi, lalu kita memilih resistor untuk umpan balik atau feedback resistor. Saya menggunakan resistor 1 watt di sini. Jadi footprintnya menggunakan ukuran 1,2 cm atau 12 mm. Untuk lebih leluasa bisa menggunakan 15. Itu opsional, tergantung perancangnya sendiri atau layouternya sendiri. Nah, kita pilih yang 15 plus. Oke. Lalu kita double klik and kita place di sini, di atas sini. Oke, saya akan wiringnya. Oke, untuk mempersingkat durasi saya skip saja tadi proses wiringnya, dan inilah hasil akhir wiring. Jadi ini saya customisasi agar tampilan menarik. Ini padnya. Kemudian saya draw bentuk speaker untuk membuat estetikanya lebih menarik. Kemudian setelah skemanya sudah tergambar dengan benar dan baik, kemudian kita akan memeriksa jalur pengkabelannya agar tidak salah. Setelah dirasa sudah benar, kita beri nama dan tanggal agar memudahkan nantinya untuk kita menganalisa atau merevisi rangkaian ini. Setelah itu, untuk membuat layoutnya kita akan klik ini. Ini adalah generate switch to board, atau kita akan mengubah skema ini ke bentuk layout papan PCB nanti. Kita double klik. Kita lihat di sini ada garis-garis kuning atau kabel-kabel kuning. Ini adalah kabel-kabel unroute atau jalur unroute di layer ini, unrouted. Fungsinya yaitu untuk memudahkan kita dalam proses layouting nantinya. Oke, untuk layoutnya sendiri kita akan menyusun susunan transistor agar mudah dalam proses layoutan selanjutnya. Oke, play saja. Untuk membuat jalurnya kita menggunakan fitur route. Kemudian kita adjust ukurannya, bisa 86 atau 100. Saya biasanya menggunakan ukuran 86. Kemudian kita pilih begini agar wire band style satunya agar bentuknya bagus ya. Kita akan ikuti panduan dari kabel wiring warna kuning ini untuk membuat jalurnya ya, seperti ini. Kemudian ini seperti ini, kemudian ini seperti ini, kemudian double klik di sini supaya dia terkoneksi dan sempurna. Kemudian input dan input 1 input 2 nya kita hubungkan ke sini. Nah, mengapa inputnya berbentuk begini? Karena saya menyesuaikan konektor audionya yang ada di ruang praktikum yang telah disediakan oleh panitia dalam UKK kemarin. Jadi saya sengaja membuat bentuknya seperti ini agar nantinya pas kaki-kaki komponennya di sini sesuai dengan konektor audionya. Oke. Kemudian kita hubungkan jalurnya satu demi satu secara baik. Saya persingkat proses
layoutingnya untuk menghemat durasi video. Inilah hasil akhir dari proses pembuatan layoutnya. Kemudian untuk melihat bentuk jalur dan dimensi jalurnya, kita mengaktifkan layer bottom path and vias-nya. Kemudian klik OK dan muncul pula jalurnya. Oke. Untuk mengeprint jalurnya, kita akan menggunakan fitur ini. Jadi sebelum jalur ini dipindahkan ke PCB, kita harus print dulu ke kertas HVS atau kertas A4 untuk memindahkan replika gambar ini ke kertas tadi, sehingga nanti kita akan transfer gambar di kertas ke permukaan PCB-nya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memindahkan ini ke dalam bentuk file PDF yang nanti kita akan bawa ke tukang fotokopi. Kita akan pilih bagian print, kemudian di sini ada pilihan. Kemudian untuk bagian atasnya kita mirror, sementara untuk bagian bawahnya tidak, kita mirror. Kemudian kita beri identitas namanya, kemudian kita print OK. Nah, setelah gambarnya jadi, maka tampilannya akan ada file tambahan, yaitu file PDF. Nah, file ini yang akan kita bawa ke tukang fotokopi. Jadi kita akan buka file PDF bawah. Jadi ada dua macam filenya, yaitu file bawah dan file atas, top and bottom. File atasnya untuk nanti penempatan komponen, sementara file bawahnya untuk jalur. Nah, ini ialah bagian file bawahnya. Oke, kemudian kita beralih ke file atasnya. Kita OTL bagian atas. Nah, inilah bentuknya. Nanti ini akan kita tempelkan ke bagian atas PCB untuk sebagai panduan dalam penyolderan komponen serta konektor-konektornya. Oke, kesimpulannya adalah pembuatan PCB dan layoutnya dewasa ini sangatlah mudah dengan adanya software pembantu dan mempermudah kita dalam mendesain jalur-jalur PCB-nya. Namun di dunia elektronik, software pembuatan PCB bukan Eagle saja. Banyak alternatif lain seperti Sprint Layout, kemudian KiCad, kemudian Proteus, atau bahkan ECEDA. Saya saat ini juga sedang mempelajari ECEDA karena itu basisnya sangat luas. Bahkan ECEDA sendiri sudah terkoneksi ke internet. Kita bisa melihat footprintnya dan kita bisa memesan secara langsung komponen dari luar negeri. Nah, adapun kekurangan dari Eagle adalah bentuk dan footprintnya cukup lawas, kemudian masih menggunakan teknologi SMT, through hole, belum jamak penggunaan teknologi SMD. Tapi untuk penggunaan skala belajar, saya rasa itu sudah cukup ya. Kemudian Eagle ini cukup baik juga dari segi UI-nya, kemudahan kita dalam mengoperasikannya. Saya rasa Eagle ini sangat baik untuk pemula. Oke, demikian saja video dokumentasi dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin ada penjelasan yang keliru, mohon untuk diluruskan atau dikoreksi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga saja video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian.